فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke masih di muka surat 71. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahallahu taala wa an Asma'a binti Umais radhiyallahu anha. Qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, ala u'allimuki kalimat, maukah engkau untuk saya ajarkan kepadamu kata-kata taqulinahunna indal karb, engkau mengucapkannya ketika mengalami kesulitan yang besar, au fil karb, atau di dalam kesulitan yang besar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah adalah Rabbku. Ini taukid. Allah. Ini taukid, diulang sebagai apa? Taukid. Saya tak mau mencari Rabb yang lain. Yang mengatur alam semesta Allah, yang mengatur kesulitan dan kemudahan juga Allah. Dialah Rabbku. Maka apa? Tauhid rububiyah mewajibkan adanya tauhidul uluhiyah. Makanya mengatakan la usyriku bihi syai'a. Saya tidak menserikatkan dengannya sesuatu apapun. Karena Allah yang mengatur ini semua, dan hanya Allah yang mampu menyelamatkan saya dari kesulitan ini. Untuk apa? Justru lari ke jin atau ke dukun atau apa. Mereka sendiri masing-masing mengalami kesulitan dan sering berkhianat. Tak perlu kita bergantung kepada mereka. Demikian pula tak perlu bergantung pada teman, karena teman-teman sendiri terkadang apa? Justru ketika ada kesempatan menusuk kita dari belakang, dan itu sudah banyak terjadi. Maka kalau dalam kesulitan, bergantungnya adalah kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah yang akan mendatangkan tentaranya untuk membantu kita. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Wa an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an Abu Bakrah As-Saqafi. Siapa namanya ya? Nufai ibn al-Harith. Masuk Islam ketika menjelang terjadinya perang Taif itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Adapun kalau Asma binti Umais, apa keutamaannya ya? Ashabus Safinah, yaitu yang pulang bersama rombongan Ja'far bin Abi Thalib. Rombongan dari mana itu? Rombongan dari Habasyah, iya. Yang mendapatkan hijrah 2 kali, pahala hijrah 2 kali. Baik. Suaminya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar meninggal, maka dia dilamar oleh Umar. Nah, ketika Umar terbunuh kurang lebih 12 tahun setelah itu, kemudian Asma dilamar oleh Ali. Dan seterusnya. Memang keutamaannya banyak wanita ini dan berkahnya banyak sekali. Kemudian kenapa? Ibu kepada Aisyah. Bukan, Asma binti Umais. Ibunya Aisyah siapa? Ummu Ruman. Kalau saudari Aisyah, saudari seayah siapa? Asma binti Abi Bakar. Isteri lain pada Abu Bakar lain. Iya. Kemudian ini sudah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'awatul makruh. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, doa-doa untuk orang yang mengalami kesulitan besar. Apa contoh doanya? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu saya harapkan. Maf'ul bihnya didahulukan, padahal apa? Asalnya adalah namanya maf'ul bih diakhirkan. Tapi didahulukan untuk apa? Penguat, untuk apa? Sebagai pembatasan dan ya dulu alal ihtimam, menunjukkan kita memang sedang sangat menaruh perhatian besar. Makanya maf'ul bihnya didahulukan. Rahmatmu lah yang saya harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka jangan engkau serahkan saya pada diri saya sendiri
sekejap mata pun. Baik. Tawakalnya pada Allah, bukan pada diri sendiri. Kalau pada diri sendiri, nuhdal, kita pasti akan terlantar. Oh, kami boleh, kami hebat. Tahu apa? Datang bencana berikutnya, tak mampu apa-apa. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah untuk saya seluruh urusan saya. Sya'n ini urusan yang penting. Kalau amr itu umum, urusan yang umum. La ilaha illa ant, tiada sembahan yang benar kecuali engkau. Kembalinya ke kesimpulan Imam Ibnul Qayyim, dalam kesulitan apapun kembalinya adalah pada tauhidul uluhiyah, mengakui tauhidnya Allah Ta'ala. Ya, dengan itu kesulitan akan dihilangkan. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau kunyahnya siapa ya? Sa'ad bin Abi Waqqas itu anak terlupa kan, Abu Malik kan? Lupa anak. Jelas ayahnya Malik, Sa'ad bin Malik. Ala ukhbirukum bisyai, maukah kalian untuk Abu Ishaq kalau tak salah ya, Abu Ishaq Sa'ad bin Malik kalau tak salah, perlu ditengok iya ucapan Umar. Zalika apa itu? Zalika adzannu bika ya Aba Ishaq kalau tak salah. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Ishaq insyaallah. Ala ukhbirukum bisyai, maukah kalian untuk saya kabari tentang sesuatu, yaitu suatu doa. Idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala, apabila turun kepada kalian, kepada seorang lelaki dari kalian, tapi tentunya ini syariatnya umum, wanita juga berhak untuk membaca doa tadi. Suatu kesulitan besar atau suatu bala bencana, min bala'i dunia, dari bencana dunia, da'a bihi, lalu dia berdoa dengan doa tersebut, fafurrija'an, dia akan diberi kelonggaran, dia akan ditolong. Doa Udhinnun, yaitu doa Nabi Yunus bin Matta An-Ninawi. Dhinnun dinisbatkan kepada Nun karena beliau sempat sempat ada di dalam perut ikan paus sebagai ujian sekaligus sebagai penyelamatan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi-lagi tauhidul uluhiyah. Tiada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya saya termasuk dari orang-orang yang zalim. Baik. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita tawakal pada Allah, pertolongan tidak akan disangka-sangka. Siapa sangka tahu-tahu ada kapal selam macam itu. Orang zaman sekarang buat kapal selam perlu entah berapa biliun dan seterusnya. Ini Allah mendatangkan kapal selam alami, langsung ikan paus yang menyelamatkan beliau dari lautan itu. Walaupun itu juga ujian, beliau tahu ini saya diuji di dalam perut ikan paus. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, ada dalam silsilah as-sahihah dan seterusnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud Abu siapa ya? Kalau namanya siapa namanya? Nah, jelas Abdullah bin Mas'ud ibnu Ghafil. Beliau Abu Abdurrahman Al-Hudali dari Bani Hudail. Karena idza nazala bihi hammun aw gham qal, ini kembali ke siapa? Tak disebutkan lafadznya secara lengkap. Apakah ini beliau atau beliau cerita tentang Nabi Muhammad SAW? Apabila beliau tertimpa kegundahan atau keresahan, beliau berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang mengurusi segalanya, dengan rahmatmu saya mohon bantuan. Ya Hayyu, nama Allah Al-Hayy. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seluruh sifat-sifat dzatiyah kembali ke nama ini. Ya Qayyum, ini kata beliau, seluruh sifat-sifat fi'liyah kembali ke nama ini. Makanya ini adalah termasuk yang paling lengkap, gabungan Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan hadisnya untuk lafaz ini Ya Hayyu Ya Qayyum ini boleh disahihkan, sahih li ghairi. Tapi kalau tambahan birahmatika astaghits, yang betul tambahannya syadzah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani dulu. Tapi masalah boleh tak kita membaca doa ini? Boleh saja.
Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Tapi untuk dinisbatkan pada Rasulullah, gabungan lafaz ini itu tidak sahih. Tambahan bi rahmatika astaghits tidak sahih, tapi memang ada dalil yang lain yang hasan. Rasulullah berdoa bi rahmatika astaghits. Jadi masalah boleh-boleh. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, ada dalam Shahihul Jami'. Memang Syekh Al-Albani menghasankan hadisnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik Abu siapa kalau Anas bin Malik? Yang ma'ruf Abu siapa? Ada yang enggak? Abu Hamzah. Iya, Abu Hamzah. Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Ansari Al-Basri. Pindah ke Basrah beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengangan-angankan kematian min dhurrin asabah, minnya min sababiyah, disebabkan oleh kesulitan yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan, namun apabila dia mau tidak mau memang merasa Allah tidak mewajibkan, tapi merasa wajib untuk melakukan itu, la budda artinya la mafar, tak mampu lari, mungkin saking susahnya, udahlah saya minta mati saja dengan suatu sebab misalkan, maka ucapannya bagaimana? Falyaqul, hendaknya dia mengatakan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairal li. Ya Allah, hidupkanlah saya selama kehidupan itu baik untuk saya. Maksudnya hidupkan bukan semula saya mati lalu minta hidup, tapi yaitu teruskan kehidupan saya ini selama kehidupan ini lebih baik untuk saya. Ma-nya adalah ma masdariyah, bimana apa? Muddata kanatil hayati khairal li. Wa tawaffani idza kanatil hayatu khairal li. Dan wafatkanlah saya apabila kematian itu lebih baik untuk saya. Jadi tetap kita sandarkan kepada Allah pilihan itu, bukan malah kita yang memutuskan ini badan saya milik saya sendiri, hidup mati milik saya. Tak, itu adalah milik Allah Ta'ala. Yang menciptakan kehidupan dan kematian adalah Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang paling bagus amalannya. Dan memang ini milik Allah semua. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, beribadatanku, mungkin penyembelihanku, kehidupanku dan kematianku adalah milik Allah Rabbul alamin, tiada sekutu untuknya. Jadi apa? Jangan malah bunuh diri, tapi mohon pilihan kepada Allah Ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ilahuna wallahu a'lam.